Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu cerita yang kelihatannya seperti urusan internal birokrasi biasa. Sepintas lalu ya? Iya, tapi kalau kita gali lebih dalam, dampaknya ini bisa kemana-mana. Coba Anda bayangkan, diam-diam puluhan orang di kementerian yang paling krusial, bendahara negara kita, Kementerian Keuangan. Tepat. Itu lagi digeser-geser posisinya. Dan ini bukan rotasi jabatan biasa buat promosi atau penyegaran. Bukan sama sekali. Jadi hari ini kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi senyap ini. Operasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbayayu Disadewa. Sumber kita satu, artikel tajam dari kompas.com tanggal 30 Januari 2026. Misi kita sederhana, kita mau bongkar kenapa langkah drastis ini perlu diambil sekarang, dan sinyal apa sebetulnya yang lagi dikirim ke seluruh aparat negara, dan tentunya ke Anda semua. Benar sekali. Kalau kita cuma baca judulnya, mungkin kesannya cuma mutasi pegawai. Tapi ini jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar ya? Betul. Ini sinyal keras bahwa ikat pinggang anggaran negara mau dikencangkan, dan itu dimulai dari bersih-bersih rumah sendiri. Oh, menarik. Saat lembaga yang tugasnya nagih dan kelola uang negara mulai obrak-abrik internalnya sendiri secara masif, nah, kita semua wajib perhatikan. Karena ini menyangkut kesehatan dompet negara kita bersama. Oke, kita langsung masuk ke intinya kalau gitu. Jadi poin utamanya adalah rencana Menteri Purbaya ini mau merotasi 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak minggu depan. 70. 70 orang, itu bukan angka yang main-main untuk sekali gebrak. Tapi yang bikin saya lebih tertarik bukan angkanya, tapi kalimat yang dipakai beliau. Ada kutipan langsung dari artikelnya. Apa itu? Yang ketahuan main-main, saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Nah, itu dia. Kalimat itu, tempat yang lebih sepi, itu sebuah kode. Kode ya? Kode yang sangat tajam sekaligus elegan dalam dunia birokrasi. Itu bukan berarti dipindah ke kantor cabang di daerah terpencil, bukan itu. Jadi bukan soal lokasi fisik. Bukan. Itu artinya dipindahkan ke posisi yang tidak punya wewenang, jauh dari proses pengambilan keputusan, jauh dari lahan basah. Oh, Intinya, karir mereka dibuat mandek. Ini bukan sekedar mutasi, ini adalah bentuk hukuman yang terlihat oleh semua orang. Sebuah peringatan tanpa perlu surat teguran resmi. jadi ini semacam di bench atau dicadangkan, tapi semua orang di stadion tahu kenapa pemain itu dicadangkan. Analogi yang pas sekali. Nah, yang menarik lagi, ternyata ini bukan langkah impulsif. Maksudnya? Artikel ini kan mencatat kalau aksi ini adalah gelombang kedua. Jadi ini bukan reaksi kaget, tapi bagian dari sebuah rencana yang sudah berjalan. Oke, jadi sudah ada yang pertama. Benar. Dan kalau kita lihat skala gelombang pertamanya, baru kita sadar betapa seriusnya operasi ini. Persis seminggu sebelumnya, tanggal 28 Januari, sudah ada pergeseran. Siapa saja yang kena? Datanya jelas, 22 pegawai dari Bea Cukai. Wow, bea cukai. 3 dari perbendaharaan, 1 dari kekayaan negara, dan 1 lagi dari unit stabilitas sektor keuangan. Jadi kalau Anda lihat polanya, Tunggu. Jadi ini seperti sapu jagat ya? Pajak, bea cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, ini kan pilar-pilar utamanya Kemenko semua. tepat. Hampir semua mesin uang negara disentuh. Ini mengirimkan pesan bahwa tidak ada satupun direktorat yang bisa merasa aman atau kebal. Tepat sekali. Dan itulah poin strategisnya. Ini menunjukkan bahwa pembersihan ini sifatnya sistemik. Bukan cuma di satu titik. Bukan. Menterinya tidak sedang memadamkan satu titik api, tapi sedang mencoba mengubah seluruh ekosistem di kementeriannya. Pesannya jelas, standar baru sedang ditegakkan di semua lini. Jadi bukan lagi cuma motong rumput liar. Bukan. Ini seperti mengganti jenis tanah di seluruh taman supaya rumput liar sulit tumbuh lagi dimanapun. Oke, jadi skalanya masif, lintas direktorat, dan pesannya sangat keras. Ini jelas bukan rotasi tahunan biasa. Ya. Pertanyaan besarnya, kenapa? Pasti ada pemicu yang lebih besar di baliknya. Nah, artikelnya memberikan beberapa petunjuk kuat yang kalau kita rangkai menjadi 3 motivasi utama. Apa yang pertama? Pertama, dan ini yang paling belak-belakan, adalah menambal kebocoran. Di artikel itu disebut eksplisit, masih ditemui celah kebocoran penerimaan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Kemenq. Ini gila sih, pengakuan seterbuka ini dari seorang menteri itu langka sekali. Sangat langka. Biasanya kan birokrasi cenderung defensif, menutupi masalah internal. Kenapa sekarang justru diumbar ke publik? Apa ada strategi di baliknya? Pertanyaan yang bagus. Menurut saya, ini adalah komunikasi dua arah. Ke dalam, ini untuk shock terapi. Biar kaget semua ya. Betul.
Keluar, ini untuk membangun kepercayaan publik dan pasar. Dengan mengakui ada masalah, beliau seolah bilang, saya tahu ada boroknya dan saya sedang mengobatinya. Percayakan pada saya. Langkah yang berisiko tapi bisa jadi efektif. Sangat efektif untuk meriset ekspektasi dan menunjukkan keseriusan. Masuk akal, jadi itu alasan pertama. Menambal ember yang bocor. Apa yang kedua? Kedua, menegakkan apa yang disebut disiplin fiskal. Bahasa sederhananya, memastikan setiap rupiah yang harusnya masuk ke kas negara itu benar-benar masuk. Dan yang keluar juga efisien. Tepat, Kementerian Keuangan itu kan garda terdepan ekonomi. Kalau penjaga gerbangnya saja bisa dinego, ya seluruh benteng pertahanan ekonomi kita jadi rapuh. Jadi integritas bukan lagi soal moralitas pribadi ya. Bukan, ini sudah menjadi isu strategis keamanan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, saya tebak, ini soal memberi pelajaran. Tentu saja, efek jerah. Coba Anda bayangkan, Anda seorang pegawai di sana. Selama bertahun-tahun, mungkin ada area abu-abu yang ditoleransi. Praktik-praktik yang udah biasa. Nah, itu, tiba-tiba Anda lihat puluhan rekan Anda, mungkin beberapa di antaranya cukup senior, dalam semalam dipindah ke gudang. Pesan itu pasti menusuk sekali. Jauh lebih menusuk dan efektif daripada seminar integritas atau fakta integritas manapun. Itu yang mengubah perilaku secara instan. Ini shock terapi dalam bentuk paling nyata. Analogi saya begini nih, ini seperti dokter yang tidak lagi cuma kasih resep paracetamol untuk demam, tapi langsung melakukan operasi untuk mengangkat tumor yang jadi sumber penyakitnya. Analogi yang sangat pas. Tujuannya supaya seluruh tubuh organisasi ini bisa berfungsi normal lagi. Betul sekali. Karena kalau kebocoran ini terus dibiarkan, sebanyak apapun pemerintah berusaha menggenjot ekonomi, hasilnya tidak akan maksimal. Sia-sia. Ibaratnya Anda terus mengisi ember yang dasarnya bolong. Anda bisa terus tuang air, tapi embernya tidak akan pernah penuh. Nah, tunggu dulu. Saya awalnya mengira ini murni urusan bersih-bersih internal, soal menghukum pegawai nakal. Tapi dari sumber kita, Menteri Purbaya ini secara eksplisit menghubungkan aksi ini dengan visi ekonomi nasional yang lebih besar. Ada kutipan kunci dari beliau yang saya rasa mengubah cara pandang kita. Yang mana itu? Saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Tolong jelaskan hubungannya, karena ini sepertinya inti dari semuanya. Anda menangkap poin terpentingnya. Hubungannya sangat fundamental. Gimana itu? Fondasi ekonomi sebuah negara itu ditopang oleh penerimaan yang kuat dan kredibel. Penerimaan itu datang dari mana? Mayoritas dari pajak dan bea cukai. Oke. Kalau aparat yang bertugas mengumpulkan uang ini dipandang tidak kredibel, penuh oknum, dan prosesnya bisa diatur, maka kepercayaan publik akan runtuh. Orang jadi malas bayar pajak. Tepat. Dan bukan cuma publik domestik kan, investor asing pasti juga melihat ini. Pasti. Kalau mereka merasa sistem pajaknya tidak bisa ditebak dan rawan permainan, mereka akan pikir dua kali untuk menanamkan modalnya di sini. Tepat sekali. Jadi kredibilitas aparat pajak itu ternyata punya dampak langsung ke iklim investasi. Wow. Dan ini yang lebih dalam lagi. Perhatikan timingnya. Aksi bersih-bersih ini terjadi di saat pemerintah sedang dalam proses menyusun RAPBN tahun berikutnya. Oh iya, benar juga. Di mana target penerimaan pajak pasti akan sangat ambisius untuk membiayai semua program. Jadi aksi ini bukan cuma soal integritas, Tapi juga persiapan perang untuk mengejar target penerimaan yang super berat. Ini adalah cara Menteri Purbaya memastikan pasukannya siap tempur, loyal, dan tidak ada pengkhianat di dalam barisan. supaya tidak ada yang menyabotase target negara dari dalam. Persis. Wow, oke. Jadi ini bukan sekedar bersih-bersih, tapi konsolidasi pasukan sebelum pertempuran besar, yaitu pengejaran target pajak. Jadi buat Anda yang mendengarkan, ini artinya apa? Mungkin ini terasa seperti drama birokrasi yang jauh ya? Betul, tapi kalau target penerimaan negara tercapai karena aparatnya bersih, artinya ada lebih banyak uang untuk bangun jalan di daerah Anda, untuk subsidi kesehatan, untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya, ini soal seberapa kuat negara bisa melayani warganya. Jadi ini ada dampaknya langsung ke kita semua. Sangat langsung. Dan jangan lupa, ada ancaman yang lebih keras lagi yang pernah beliau lontarkan, yang juga dikutip di artikel ini. Oh iya? Beliau pernah bilang akan mengobrak-abrik Ditjen Pajak dan Bea Cukai kalau kinerja penerimaan tidak membaik. Mengobrak-abrik, itu kata yang sangat kuat. Sangat kuat. Levelnya sudah di atas rotasi. Itu artinya perombakan struktural. Bisa jadi sampai mengubah UU atau struktur organisasinya.
Rotasi 70 orang ini adalah tembakan peringatan. Kalau tidak mempan. Mungkin rudalnya yang akan diluncurkan. Oke, saya paham tujuannya mulia. Strateginya juga kelihatannya masuk akal. Tapi, setiap operasi besar kan ada resikonya. Tentu, Saya mau coba jadi devil's advocate di sini. Apa gebrakan sekeras ini tidak justru kontraproduktif? maksudnya bagaimana? Misalnya, membuat pegawai lain jadi paranoid. Jadi takut mengambil keputusan karena khawatir dianggap main-main. Ya. Yang akhirnya malah melambatkan kinerja. Pertanyaan yang sangat valid, dan itu adalah risiko yang nyata dari gaya kepemimpinan seperti ini. Ada beberapa potensi efek samping. Seperti apa? Pertama, seperti yang Anda sebutkan, adalah analisis paralisis. Pegawai bisa jadi terlalu berhati-hati. Semua harus nunggu perintah atasan. Betul, tidak berani berinovasi. Birokrasi yang sudah lambat bisa jadi makin lambat. Selain itu, mungkin bisa menciptakan faksi-faksi baru. Kelompok yang pro-menteri dan kelompok yang dikorbankan jadi barisan sakit hati. Bisa jadi, itu resiko kedua, polarisasi internal. Bisa jadi ada budaya saling lapor, saling curiga, yang merusak kerjasama tim. Fokusnya jadi bukan kerja, tapi selamatkan diri sendiri. Tepat. Orang tidak lagi fokus pada target penerimaan, tapi fokus untuk menyelamatkan posisi masing-masing. Ada lagi? Resiko ketiga, dan ini yang paling fundamental, adalah masalahnya tidak selesai, hanya bergeser. Maksudnya? Oknum yang dipindah ke tempat sepi mungkin akan mencari cara main-main yang baru di tempat itu. Atau dia digantikan oleh oknum baru di posisi yang lama. Jadi kalau sistemnya tidak diubah. Betul. Tanpa perbaikan sistem, hanya memindahkan orang tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Jadi ini pertaruhan yang besar. Jika berhasil, fondasi ekonomi bisa lebih kokoh. Tapi jika salah langkah, bisa-bisa malah menciptakan kekacauan baru di internal mesin keuangan negara. Benar, ini seperti operasi bedah jantung. Bisa menyelamatkan nyawa, tapi risikonya juga sangat tinggi. Karena itu, ini sangat menarik untuk kita amati terus. Itulah mengapa langkah ini begitu menarik. Ini adalah sebuah tes atas hipotesis bahwa gebrakan keras lebih efektif daripada reformasi yang pelan-pelan. Hasilnya baru akan kita lihat dalam beberapa kuartal ke depan. Dari angka realisasi penerimaan negara ya? Dari situ, dan juga dari survei kepuasan internal di Kemenq, jika memang ada. Baik, jadi kalau kita tarik benang merahnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang memulai sebuah perombakan besar di Kemenq. Betul. Sasarannya jelas, puluhan pegawai di pos-pos basah di pajak, bea cukai, dan direktorat vital lainnya. Dan langkah ini punya dua level tujuan. Secara taktis, ini untuk menambal kebocoran, menegakkan disiplin, dan menciptakan efek jera yang masif. Itu level taktisnya. Tapi secara strategis, ini adalah bagian dari visi besar untuk memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia, sekaligus menyiapkan pasukan untuk mengejar target penerimaan yang berat. Jadi pesannya? Pesannya jelas, di era sekarang, integritas bukan lagi sekedar slogan, tapi syarat wajib kalau mau ekonomi negara kita sehat dan bertahan. Sebuah pertarungan untuk memastikan kapal negara ini tidak bocor dari dalam, terutama saat sedang berlayar di lautan ekonomi global yang makin tidak menentu. Tepat sekali. Oke, kita sudah membahas apa dan mengapa dari aksi bersih-bersih ini. Bahkan kita sudah menyinggung risikonya. Benar. Sekarang pertanyaan reflektif untuk Anda yang mendengarkan adalah, apa selanjutnya? Nah, ini yang penting. Memindahkan orang itu langkah taktis. Tapi tantangan abadinya adalah membangun sebuah sistem dan budaya di mana oknum itu sulit lahir dan lebih sulit lagi untuk berkembang. Jadi, setelah gebrakan personel ini, langkah apa lagi yang lebih fundamental? Menurut Anda, apakah harus ada reformasi total sistem pengawasan internal? Atau mungkin mengubah sistem remunerasi agar godaan menjadi tidak sepadan? Atau justru yang dibutuhkan adalah perlindungan hukum yang kuat bagi pegawai yang berani melaporkan penyimpangan? Ini pertanyaan krusial. Sangat. Karena jawabannya akan menentukan apakah bersih-bersih ini hanya akan menjadi momen sesaat atau benar-benar menjadi titik awal dari sebuah reformasi yang permanen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.